warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas KJ 2024 akan menjelaskan tentang TGA atau Termografimetri Analisis. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia dengan NIM 3 digit terakhir 050. Perkenalkan, nama saya Najwa Uli Janara Arya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 048. Perkenalkan, saya Maulana Dafa Al-Zubar dengan 3 digit NIM terakhir 060. Perkenalkan, nama saya Berlian dengan 3 digit NIM terakhir 62. Perkenalkan, saya Nadifa Mukhratul Aina dengan 3 digit NIM terakhir 070. Perkenalkan, nama saya Devin Fazia dengan 3 digit terakhir 071. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi termografimetri analisis atau TGA. Termografimetri analisis atau TGA merupakan teknik analisis thermal kuantitatif yang digunakan untuk mempelajari perubahan massa suatu bahan sebagai fungsi kenaikan atau penurunan suhu dan atau waktu. Ketika sampel mengalami perlakuan termal dalam kondisi atmosfer yang terkontrol seperti nitrogen, udara, oksigen, atau gas inert lainnya. Data yang dihasilkan dari TGA umumnya dihasilkan dalam bentuk kurva termogram, yaitu grafik hubungan antara massa atau persentase massa terhadap suhu atau waktu. Kurva ini memberikan informasi penting mengenai stabilitas termal, komposisi bahan, kandungan zat volatil, suhu, degradasi, serta karakteristik reaksi termal suatu materi. Oleh karena itu, TGA banyak digunakan dalam berbagai bidang termasuk kimia, farmasi, material, polimer, pangan, dan rekayasa, baik untuk keperluan penelitian maupun pengendalian mutu. Yang kedua, ada prinsip kerja, di mana prinsip kerja instrumen termografimetric analysis atau TGA sendiri ini didasarkan pada pengukuran perubahan massa suatu sampel terhadap kenaikan suhu atau waktu dalam kondisi atmosfer yang terkontrol, seperti udara, nitrogen, atau gas inert lainnya. Sampel ditempatkan pada wadah khusus atau crucible. Setelah itu dipanaskan secara bertahap dengan laju pemanasan tertentu. Sementara neraca mikro yang sangat sensitif secara kontinu mencatat perubahan massa yang terjadi. Selama proses pemanasan, perubahan massa dapat terjadi akibat penguapan air, dekomposisi termal, oksidasi, atau pelepasan komponen volatil dari sampel. Data perubahan massa tersebut kemudian direkam sebagai kurva TGA, yaitu grafik hubungan antara massa atau persentase massa sampel dengan suhu atau waktu. Dari kurva ini dapat diketahui stabilitas termalnya, suhu dekomposisi, serta komposisi bahan berdasarkan tahap-tahap kehilangan massa yang muncul. Dengan demikian, TGA bekerja berdasarkan prinsip bahwa setiap komponen dalam suatu material akan menunjukkan perilaku termal yang khas, sehingga analisis perubahan massa selama pemanasan dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat termal dan karakteristik material secara kuantitatif. Next. Yang ketiga ada cara kerja. Yang pertama ada persiapan instrumen. Instrumen dinyalakan dan dilakukan warming up sebelum dipakai agar suhu yang digunakan akurat. Yang kedua ada persiapan sampel. Yang ketiga ada pemasangan sampel pada neraca mikro. Yang keempat ada pengaturan kondisi analisis. Next. Yang kelima ada proses pemanasan. Yang keenam ada perekaman data yang dimana nanti datanya akan ditampilkan sebagai kurva TGA.
Yang ketujuh, ada pendinginan dan analisis data yang dihasilkan. Selanjutnya ada jenis-jenis TGA. Untuk yang pertama, analisis termografimetri statis atau isotermal, yaitu metode di mana sampel dipanaskan dan dipertahankan pada suhu yang konstan selama interval waktu tertentu. Selama suhu tetap tersebut, perubahan massa sampel dicatat sebagai fungsi waktu. Metode ini biasanya digunakan untuk mempelajari stabilitas termal atau laju reaksi dekomposisi pada suhu tertentu. Kemudian yang kedua ada analisis termografimetri dinamis, yaitu metode TGA yang paling umum digunakan. Nah, pada metode ini, suhu sampel dinaikkan secara kontinu dengan laju pemanasan tertentu sehingga suhu berubah seiring waktu. Perubahan massa yang terjadi dicatat sebagai fungsi suhu, sehingga metode ini sangat berguna untuk mengidentifikasi tahapan dekomposisi, penguapan, atau oksidasi suatu material. Untuk yang ketiga ada analisis termografimetri kuasistatik, yaitu metode di mana sampel dipanaskan secara bertahap dan pada setiap kenaikan suhu, pemanasan dihentikan sementara hingga massa sampel menjadi konstan. Metode ini memberikan informasi yang lebih detail tentang keseimbangan massa pada tiap tahap suhu, sehingga cocok untuk analisis proses termal yang berlangsung lambat. Selanjutnya yaitu komponen dari instrumen TGA. Dalam analisis termografimetri, perubahan sifat fisik yang diamati adalah perubahan massa dengan fungsi temperatur atau waktu yang dilakukan dengan thermobalance atau timbangan termal. Timbangan termal sendiri adalah kombinasi dari timbangan mikroelektrik yang digabungkan dengan tungku dan dijadikan satu dengan pengukur temperatur. Yang selanjutnya yaitu di sebelah kanan ada instrumen dari TGA sendiri. Yang pertama yaitu ada tungku. Tungku ini digunakan untuk memanaskan sampel. Tungku ini dilengkapi dengan sistem pemanas dan sistem jaket sebagai pendingin. Yang kedua yaitu cawan wadah sampel yang disanggah dengan suatu batang yang ditempeli dengan termokopel. Keduanya memiliki sifat tahan panas. Kemudian peningkatan temperatur pada sampel akan dideteksi dengan termokopel, kemudian masuk dalam sistem pembacaan. Pemanasan akan dilakukan dengan temperatur yang sudah terprogram. Ketiga, timbangan. Pada contoh ini digunakan timbangan top loading, di mana sistem timbangan dilengkapi dengan sistem kompensasi serta sistem optik di dalamnya, yang berfungsi mengembalikan posisi batang penyangga cawan sampel ke posisi semula setelah terjadi dekomposisi sampel. Besarnya kompensasi akan sebanding dengan besarnya massa dari sampel yang hilang atau bertambah. Yang terakhir yaitu pengendali atmosfer. Pengendali atmosfer digunakan untuk mengendalikan atmosfer gas selama pemanasan atau untuk mengatur gas-gas yang digunakan untuk mereaksikan sampel selama pemanasan. Next. Akhirnya rusak. Jadi, TGA dapat menunjukkan suhu maksimum di mana suatu material mulai terdegradasi, sehingga dapat diketahui batas aman penggunaannya. Yang ketiga, menentukan tahapan dekomposisi. Selama proses pemanasan dalam instrumen TGA, tidak semua zat langsung rusak, tetapi secara bertahap. Pada poin ini, dapat diketahui zat mana yang paling lemah terhadap panas, sehingga dapat diidentifikasi jumlah atau urutan reaksi termal dalam suatu sampel. Yang keempat, menentukan kandungan abu atau residu. Abu atau residu adalah bentuk dari zat yang tidak terurai. Setelah TGA memanaskan sampel pada suhu tinggi, zat organik akan terurai sepenuhnya, sementara zat anorganik tidak terurai dan menjadi abu. Poin ini penting dalam analisis polimer. TGA digunakan untuk mengetahui filler anorganik. Selain itu, dalam bidang biomasa dan bahan bakar, kadar abu berlebih dapat menurunkan efisiensi pembakaran. Kemudian yang kelima, TGA untuk karakterisasi material polimer, komposit, logam organik, limbah industri, dan bahan lingkungan. Dari proses kerja TGA, yakni pemanasan sampel, dapat diketahui karakteristik masing-masing zat yang terkandung dalam sampel lewat stabilitas termalnya. Next.
Selanjutnya ada studi kasus. Untuk studi kasusnya ada dugaan cemaran logam berat pada limbah industri tekstil, di mana latar belakang kasus ini di suatu kawasan sungai sekitar industri tekstil mengalami pencemaran. Limbah cair yang dihasilkan diduga mengandung senyawa logam berat, misalnya kromium, yang terikat dalam bentuk kompleks organik. Limbah tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui kandungan residu anorganik berbahaya sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut. Next. Untuk pembahasan studi kasus, di sini digunakan instrumen thermographimetric analysis atau TGA dengan atmosfer oksidatif. Dengan tujuan analisis untuk mengetahui perilaku dekomposisi thermal limbah, menentukan persentase residu logam berat yang tersisa setelah pemanasan, menilai potensi bahaya limbah terhadap lingkungan. Untuk analisis menggunakan TGA ini, yang pertama, persiapan sampel, di mana limbah cair dikeringkan hingga diperoleh residu padat, kemudian ditimbang kurang lebih 10 mg dan dimasukkan dalam pan TGA. Kemudian pengaturan kondisi awal, di mana diatur suhu awal hingga suhu akhir 30 hingga 800 derajat Celcius dengan laju pemanasan 10 derajat Celcius per menit dan atmosfer udara atau oksidatif. Kemudian proses pemanasan, sampel dipanaskan secara bertahap selama pemanasan. Neraca mikro mencatat perubahan selama sampel secara kontinu. Kemudian perekaman data, di mana data akan ditampilkan sebagai kurva TGA dan DTG untuk melihat tahapan kehilangan massa dan laju dekomposisi. Next. Kemudian diperoleh hasil kurva TGA seperti gambar berikut dengan analisis grafik pada tahap pertama kurang dari sama dengan 150 derajat Celcius, di mana terjadi penurunan massa akibat penguapan air dan senyawa volatil. Kemudian pada tahap kedua, pada suhu 200 hingga 500 derajat Celcius, terjadi dekomposisi senyawa organik pengikat logam. Kemudian pada tahap ketiga, lebih dari 500 derajat Celcius ini, massa relatif konstan dan menunjukkan residu anorganik berupa logam berat atau oksidanya, dengan residu akhir sebesar kurang lebih 18% yang menunjukkan adanya kandungan logam berat yang cukup signifikan dalam limbah. Next. Kesimpulan hasil studi kasus berdasarkan analisis TGA yaitu yang pertama, limbah terbukti mengandung senyawa organik yang terdegradasi secara termal dan meninggalkan residu anorganik. Kemudian persentase residu menunjukkan potensi cemaran logam berat yang berbahaya bagi lingkungan, dan data TGA dapat digunakan sebagai dasar pemilihan metode pengolahan limbah seperti stabilisasi atau pemisahan logam lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.